Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas materi limit tak hingga. Tonton videonya sampai selesai karena video ini berisikan konsep dasar sekaligus pembahasan soal yang sangat lengkap. Tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Baik, tujuan pembelajaran kali ini ialah melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan limit tak hingga. Jadi ada 4 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian limit tak hingga. Kemudian yang kedua, limit tak hingga bentuk pecahan. Kemudian yang ketiga, limit tak hingga bentuk akar. Dan yang terakhir adalah limit tak hingga bentuk trigonometri. Langsung saja yang pertama kita awali dengan pengertian limit tak hingga. Sebenarnya limit tak hingga ini sama konsepnya dengan limit aljabar maupun limit trigonometri. Yang membedakan hanya bahwa X-nya itu mendekati atau menuju tak hingga. Jika kita ilustrasikan, sebenarnya tak hingga itu apa? Tak hingga ini sebenarnya keterbatasan manusia untuk menjangkau bilangan yang sangat besar sekali. Kita ilustrasikan, seandainya ada pertanyaan, coba sebutkan bilangan satuan yang paling besar. Tentu jawabannya adalah 9. Kemudian coba sebutkan bilangan puluhan yang paling besar. Tentu hasilnya 99. Kemudian bilangan ratusan yang paling besar, tentu hasilnya 999. Dan seterusnya bilangan ribuan. Dan seterusnya bilangan puluhan ribu. Seandainya kita teruskan 9-nya ini sampai tak terhingga, maka kita tidak akan mampu menyebutkan bagaimana apakah ini ratusan ribu, triliunan, dan sebagainya. Jadi karena keterbatasan manusia, makanya X ini dikatakan menuju tak hingga, yang melambangkan bahwa tak hingga itu adalah bilangan yang sangat besar sekali. Nah, perhatikan. Jadi kalau muncul nanti persoalan limit 2X, X mendekati tak hingga. Jadi kita tidak perlu mengoperasikan seperti operasi bilangan real karena tak hingga ini bukan bilangan. Jadi cukup kita logikakan saja. 2 dikali X. X-nya adalah tak hingga. Suatu bilangan yang sangat besar, kita kali 2 otomatis tetap tak hingga atau bilangan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, bagaimana jika limit X tambah 2, X-nya mendekati tak hingga? Ini juga sama, suatu bilangan tak hingga ditambah 2, maka hasilnya tetap tak hingga. Kemudian yang ketiga, limit X kuadrat dikurang X tambah 3. Di sini bentuk tak hingganya dikuadratkan. Walaupun dikurang X, otomatis nilainya ini masih tetap sangat besar, maka hasilnya adalah tetap tak hingga. Kemudian misalnya limit akar X tambah 3. Walaupun dalam akar, maka hasilnya ini tetap tak hingga karena bilangan itu sangat besar sekali. Kemudian bagaimana jika akarnya kita tambah? Sedangkan akar di sini tak hingga, kita tambah lagi tak hingga, maka otomatis ini hasilnya juga tak hingga. Jadi bentuk-bentuk yang bermasalah bagaimana? Yang pertama bentuk pecahan. Jadi kondisi pecahan di sini, seandainya nanti X-nya mendekati tak hingga, saat kita masukkan, ternyata yang di atas ini lebih besar dari yang di bawah. Maka hasilnya pasti lebih besar dari 1. Dan sebaliknya jika yang di atas lebih kecil dari yang di bawah, maka hasilnya pasti kurang dari 1. Selanjutnya bentuk limit akar tetapi pengurangan. Seandainya nanti yang sebelah kiri lebih kecil dari yang sebelah kanan, pasti hasilnya adalah
negatif. Dan sebaliknya, jika di sebelah kiri lebih besar dari yang kanan, maka hasilnya adalah positif. Jadi bentuk-bentuk seperti ini di dalam limit dikatakan bentuk tak tentu. Jadi harus kita selesaikan sesuai dengan kaidah atau prinsip dalam limit. Jadi ini bukan jawaban, karena bisa ini, bisa itu. Itulah arti bentuk tak tentu. Baik, langsung saja kita lihat bentuk-bentuk dari limit tak hingga. Yang pertama yaitu bentuk pecahan, kita bahas. Untuk bentuk pecahan, maka prinsip kerjanya kita perhatikan dulu bentuk umumnya. Yang dikatakan pecahan berarti ada pembilang dan ada penyebut, dan X-nya mendekati tak hingga. Jadi cara mengerjakannya cukup kita bagi pembilang yang di atas dan penyebut yang di bawah dengan X pangkat tertinggi, baik yang di atas atau di bawah. Jadi kita cek atau kita lihat pangkat tertingginya. Nah, kita perhatikan dulu. Sebelum menjawab persoalan ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam limit tak hingga. Yang pertama, kalau kita bagi 0 dengan suatu bilangan, misalnya bilangan itu 2, mungkin saat SD bisa kita gunakan cara yang sederhana ya. Misalnya saya punya 0 rupiah, saya bagi ke 2 orang. Otomatis kedua orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa, berarti hasilnya tetap 0. Nah, seandainya nanti muncul persoalan bilangan dibagi tak hingga. Nah, ini mungkin perlu sedikit penerangan. Untuk bilangan per tak hingga, kita contohkan misalnya, perhatikan. Nah, ini dia. Bilangan per tak hingga, kita ilustrasikan dulu. Seandainya 1 dibagi 10, ini kan 0,1. 1 dibagi 100, 0,01. 1 dibagi 1000, 0,001. Seandainya 1 dibagi sangat banyak ini, 1, 0, 0, 0 sampai tak terhingga, otomatis hasilnya kan 0,0000001-nya sampai ujung. Jadi nilainya ini sangat kecil. Karena sangat kecilnya, maka hasilnya mendekati 0. Jadi kesimpulannya, suatu bilangan dibagi tak hingga, hasilnya pasti 0. Jadi jangan lupa kita misalkan tadi bilangannya misalnya 2. Jadi 2 dibagi tak hingga itu hasilnya sama dengan 0. Dengan analogi 2 per tak hingga sama dengan 0, berarti bilangan per tak hingga hasilnya 0. Nah, sekarang kita balik. Jadi kalau bilangan dibagi 0 atau 2 misalnya dibagi 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi jangan lupa kesimpulannya tadi. Jika 0 dibagi dengan suatu bilangan yang tidak 0, maka hasilnya 0. Sedangkan suatu bilangan dibagi tak hingga hasilnya 0, dan bilangan dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Ya, kita berikan beberapa contoh. Yang pertama misalnya limit 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5, kita bagi dengan 2x kuadrat dikurang x tambah 2, di mana x mendekati tak hingga. Jadi persoalannya ini kita cek dulu atas dan bawah, siapa pangkat tertingginya. Ternyata pangkat tertingginya yaitu kuadrat atau pangkat 2. Jadi cukup atas bawah kita bagi dengan kuadrat. Berarti cukup kita kalikan dengan 1/x kuadrat. Ini kan maknanya sama dengan dibagi dengan x kuadrat. Yang bawah juga kita bagi dengan x kuadrat. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 2x per x kuadrat dikurang 5 per x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat per x kuadrat dikurang x per x kuadrat ditambah 2 per x kuadrat. Kita hasilkan 3x kuadrat dibagi x kuadrat 3, 2x dibagi x kuadrat 2 per x, 5 dibagi x kuadrat tetap
di bawahnya 2x kuadrat dibagi x kuadrat 2, kemudian x dibagi x kuadrat seper x, dan 2 dibagi x kuadrat tetap. Nah, sampai di sini kita gunakan prinsip yang 3 tadi. Karena 3 ini tetap, sudah bernilai 3, 2 dibagi tak hingga, maka hasilnya 0. 5 dibagi tak hingga juga 0. Kemudian 2 di sini tetap. Seper tak hingga 0. 2 per tak hingga juga 0. Maka jawabannya adalah 3/2. Nah, untuk cara mudahnya, sebenarnya kalau atas bawah pangkat tertingginya sama, maka cukup kita ambil koefisiennya. Jadi hasilnya jawabannya langsung 3/2. Mudah kan? Nah, kita lihat beberapa contoh yang lain. Misalnya persoalannya 2x kurang 5 per 5x kuadrat kurang x tambah 2. Ternyata pangkat tertingginya kuadrat tapi hanya di bagian bawah. Jadi cukup kita buat yang atas juga x kuadrat dengan koefisien 0. Sehingga karena pangkat atas bawah tingginya sama, maka cukup kita ambil koefisiennya. Maka hasilnya adalah 0/5. Jadi 0 dibagi bilangan hasilnya adalah 0. Kemudian 3x kuadrat ditambah 2x kurang 7 dibagi x tambah 2. Nah, ternyata pangkat tertingginya bagian atas, sehingga kita selesaikan sama seperti yang di atas tadi. Yang bawahnya kita tambahkan dengan x kuadrat, tapi di sini x kuadratnya berkoefisien 0, maka dihasilkan menjadi 3/0. Jadi karena 3 dibagi dengan 0, maka bilangan dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Baik, langsung kita bahas soal-soal yang kompeten di sini. Yang pertama, ujian masuk STIS tahun 2011. Di sini soalnya adalah limit 1 dikurang 2x dipangkat 3 dibagi dengan x kurang 1 dikali 2x kuadrat tambah x tambah 1, x-nya mendekati tak hingga. Jadi cara mudahnya, karena ini belum terurai, maka harus kita uraikan dulu. Menguraikan pangkat 3 itu cukup merepotkan. Jadi di sini karena prinsip tak hingga, lihat pangkat tertinggi, maka cukup yang di atas, yang pangkat tertinggi saja kita buat. Maka bisa kita susun menjadi min 2x ini tentu pangkat 3, maka sisanya adalah pangkat rendah. Ingat, pangkat rendah tadi nilainya pasti 0. Kemudian yang bawah yaitu x kita kali dengan 2x kuadrat, itulah pangkat tertingginya. Sisanya pasti lebih kecil, maka hasilnya nanti 0. Maka kita selesaikan. Min 2x pangkat 3 hasilnya min 8x pangkat 3. Kemudian x kali 2x kuadrat hasilnya 2x pangkat 3. Ternyata koefisien pangkat tertinggi sama, maka hasilnya langsung min 8 dibagi 2. Jadi jawabannya adalah minus 4. Mudah kan? Jadi jawabannya adalah B minus 4. Kemudian kita bahas UMB PT 2009. Soalnya adalah limit x mendekati tak hingga, pembilangnya x kurang 3, ternyata bawahnya akar 1 kurang 2x tambah 4x kuadrat. Nah, ini bentuk soal yang cukup menjebak, karena ternyata berbeda bentuk atas dan bawah. Tapi ingat, prinsip pecahan tetap bagi dengan x pangkat tertinggi. Kita bandingkan, yang atas pangkat tertingginya x atau pangkat 1, yang bawah ternyata x kuadrat. Tapi jangan terjebak di sini, kuadrat ini dalam akar, sehingga sebenarnya pangkat tertingginya sama-sama x. Jadi cara menyelesaikannya, kita kali dengan seper x yang di atas, juga kita kali dengan seper x yang bawah. Tapi jangan lupa, karena dia di dalam akar, maka seper x ini boleh berubah bentuk menjadi 1 per akar x kuadrat.
kan sama saja. Jadi prinsipnya apa? Yang di luar akar dibagi X, yang di dalam akar kita bagi dengan X kuadrat. Jadi hasilnya menjadi limit yang atas di X dibagi X, kemudian dikurang 3 dibagi X, yang bawah kita cek di sini 1 per X kuadrat, kita kurang dengan 2X per X kuadrat, baru ditambah dengan 4X kuadrat per X kuadrat. Dan hasilnya adalah X bagi X1, 3 per X tetap, 1 per X kuadrat tetap, 2X bagi X kuadrat 2 per X, 4X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 4. 3 per X 0, 1 per X kuadrat 0, 2 per X juga 0. Maka hasilnya adalah 1 kurang 0 dibagi akar dari 0 kurang 0 ditambah 4. Maka hasilnya sama dengan 1 per akar 4. Jadi jawabannya adalah 1 per 2. Maka jawabannya adalah B 1 per 2. Itulah bentuk-bentuk pecahan. Walaupun banyak soal yang lain, tapi prinsipnya sudah saya berikan beberapa bentuk untuk acuan kalian dalam mengerjakan soal limit tak hingga dalam bentuk pecahan. Baik, kita teruskan. Sekarang kita masuk ke bentuk akar. Nah, untuk menyelesaikan bentuk akar, langsung saja saya buat contoh di sini. Misalnya akar 4X kuadrat dikurang 12X tambah 30. Persoalan kita adalah kurang ya, jadi bukan tambah. Kalau tambah hasilnya pasti tak hingga seperti di contoh awal tadi. Jadi cara menyelesaikan soal dalam bentuk akar, ini ada 2 cara yang familiar. Yang pertama yaitu cara yang wajib paham, atau ini konsep dasar yaitu kali sekawan. Sedangkan yang kedua cara mudahnya. Jadi nanti lihat situasi, silakan pakai mana yang paling mudah tergantung persoalannya. Kita coba dulu dengan soal yang sederhana ini. Kita kali dengan sekawannya. Ya, perhatikan. Soalnya tadi adalah akar 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 30 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Tentu sekawannya harus 1 ya. 1 itu adalah bentuk dari pengurangan berubah jadi tambah dengan atas bawah harus sama. Jadi caranya cukup kalikan sekawan depan kali depan, kemudian belakang kali belakang. Maka hasilnya adalah tentu akarnya hilang, tinggal 4X kuadrat tambah 12X tambah 30. Kita kurangkan dengan pakai kurung karena ini unsurnya banyak. Yang di sebelah kanan yaitu 4X kuadrat dikurang 8X tambah 12. Sedangkan yang bawah yang ini tetap. Selanjutnya kita buka kurungnya. Maka 4X kuadrat ditambah 12X tambah 30. Ini hati-hati, kurang 4X kuadrat, min positif, min positif, maka hasilnya minus 12, yang bawahnya juga tetap. Sehingga 4X kuadratnya bisa kita matikan. Kemudian 12X tambah 8X, maka hasilnya adalah 20X. Kemudian 30 dikurang 12, maka hasilnya adalah 18 dan bawahnya tetap. Nah, ini kan bentuk pecahan seperti yang tadi. Gunakan prinsip dasar bagi atas dan bawah dengan X pangkat tertinggi. Tentu kita bagi dengan X yang atas, yang bawah kita bagi dengan X kuadrat karena dalam akar. Maka hasilnya langsung ya, 20X bagi X kan 20. Tentu 18 bagi X nanti limitnya adalah 0. 4X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 4. Yang ini keduanya pasti 0. Ini 4X kuadrat bagi X kuadrat 4. Keduanya juga 0. Maka hasilnya adalah 20 per 2 tambah 2. Maka jawabannya adalah 5. Itulah cara untuk kali sekawan. Ternyata ada cara cepatnya. Jadi cara cepat pasti punya syarat. Jadi hati-hati. Nah, prinsipnya perhatikan.
Kalau persoalannya nanti akar, AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar AX kuadrat tambah PX tambah Q. Di sini unsur yang harus diingat, tandanya harus kurang dan koefisien X kuadratnya harus sama. Kalau tidak sama, jangan dicoba cara cepatnya, harus kembali ke kali sekawan. Jadi limitnya langsung bisa kita hitung dengan rumus mudah, yaitu cukup kurangkan B dikurang dengan P, baru dibagi dengan 2 akar A. A-nya boleh diambil di kanan atau kiri karena sama nilainya. Jadi kita lihat soal yang tadi, akar 4x kuadrat tambah 12x ditambah 30 dikurang akar 4x kuadrat kurang 8x ditambah 12. Ternyata sama depannya dan tandanya kurang, maka limitnya adalah cukup 12 dikurang min 8. Hati-hati, kurang itu rumus. Ini adalah min 8, baru dibagi dengan 2 akar 4. Maka hasilnya adalah 12 kurang 8 20 dibagi 4. Jadi jawabannya adalah 5. Sama kan? Oke. Kita lihat soal-soal untuk acuan yang lebih tinggi lagi. Kita ambil contoh dulu UN IPA 2018. Soalnya adalah limit X mendekati tak hingga, fungsinya adalah akar 16x kuadrat tambah 10x dikurang 3 dikurang 4x tambah 1. Jadi ternyata bentuk ini agak sedikit berbeda dengan tadi, tapi ternyata 4x tambah 1 ini bisa kita selesaikan. Nah, caranya bagaimana? Ini belum dalam satu kesatuan, artinya belum ada tanda kurungnya. Hati-hati, jangan terjebak. Kalau sudah ada kurungnya, dia sudah aman. Tapi karena belum ada kurungnya, kita buat dulu tanda kurung. Otomatis yang tambah di sini menjadi kurang, karena minusnya kita keluarkan. Jadi kalau kita kali min kali 4x hasilnya min 4, sedangkan min kali min 1 hasilnya adalah 1. Jadi pas dia kalau dikalikan. Tapi kalau soalnya sudah dalam kurung, maka tandanya tidak perlu kita rubah lagi. Jadi 4x kurang 1 ini supaya bisa digunakan cara cepatnya, kita masukkan ke dalam akar. Ingat, suatu bilangan jika masuk ke dalam akar harus kita kuadratkan. Jadi ternyata kita kuadratkan dan kita uraikan menjadi 16x kuadrat ditambah 10x dikurang 3 dikurang, ini kita kuadratkan, ini seperti biasa ya, 4x dikuadratkan 16x kuadrat, 2 kali 4x kali min 1 min 8x, min 1 kuadrat adalah 1. Sudah memenuhi syarat dengan cara mudah, maka langsung limitnya adalah 10 dikurang min 8. Nah, ingat, karena B kurang P, jadi 10 dikurang min 8 dibagi dengan 2 akar 16. Jadi hasil yang atas adalah 18, sedangkan yang bawah 2 kali akar 16 adalah 4, 2 kali 4 sama dengan 8, kita sederhanakan menjadi 9/4. Jadi jawabannya adalah E 9/4. Kita teruskan lagi. Nah, kita lihat UTBK SBMPTN 2019. Ini soalnya terlihat cukup rumit, tapi kita lihat dulu, yaitu soalnya akar 9x kuadrat ditambah 18x dikurang 2017 ditambah akar 4x kuadrat dikurang 20x ditambah 2018, kemudian dikurang x dikurang 2019. Sekilas soal ini cukup rumit. Kenapa? Ini 9, yang ini 4 dan tandanya tambah. Sedangkan di sini ada min 5x lagi dikurang 2019. Karena bentuknya akar, kita lihat atau kita coba-coba menguraikan supaya terjadi bentuk yang akar tadi, atau bisa kita gunakan cara mudahnya. Kita coba dulu. Yang pertama kita pecah dulu min 5x menjadi min 3x kurang 2x. Di sini tidak ada permasalahan, tetap benar dia. Kemudian kita pecah lagi.
3X ini berdiri sendiri, sedangkan 2X dikurang 2019 ini kita kelompokkan. Jadi bentuknya menjadi kurang 3X dikurang 2X tambah 2019. Kemudian kita masukkan ke dalam akar. Jadi 3X ini ternyata setelah masuk ke akar menjadi akar 9X kuadrat. Kemudian 2X tambah 2019 kita masukkan ke akar. Kita buat di lembaran berikutnya ya, biar lebih mudah dia. Nah, kita lihat, ini soalnya awal tadi tetap. Yang akar 9X kuadrat berasal dari 3X. Ini berasal dari yang tadi, 2X tambah 2019. Jadi caranya, kita uraikan dulu yang 2X tambah 2019 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah akar 9X kuadrat tambah 18X kurang 2017 kita satukan dengan minus akar 9X kuadrat. Jadi ini kita satukan. Kemudian akar 4X kuadrat kurang 20X tambah 2018 ini kita satukan dengan akar 2X tambah 2019 dikuadratkan. Ternyata setelah dikuadratkan hasilnya 4X kuadrat tambah, ini tetap caranya ya, 8076X ditambah 2019 pangkat 2. Ternyata pengelompokan ini membuahkan hasil. Di sini sama dia 9X kuadrat dan tandanya kurang, maka bisa pakai cara mudah. Dan yang kedua ini juga sama, ternyata sama 4-nya dan tandanya kurang. Jadi ada dua bentuk dengan menggunakan cara mudah. Nanti jawabannya tinggal kita tambah. Jadi yang pertama di sini B kurang P, 18 kurang 0. Kenapa 0? Karena P-nya tidak ada. Berarti 18 kurang 0 dibagi dengan 2 akar 9. Sedangkan yang keduanya atau yang di sebelah kanan minus 20 kita kurang dengan 8076 baru dibagi dengan 2 akar 4. Maka hasilnya 18 per 2 kali 3 6. Yang sebelah kanan min 20 kurang 8076 menjadi minus 8096. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah 3 ditambah minus 2024. Jadi jawabannya adalah minus 2021. Jadi jawabannya adalah minus 2021. Bisa ya? Oke. Nah, itulah bentuk-bentuk akar. Acuannya sudah mantap. Nah, sekarang yang terakhir yaitu bagaimana menentukan limit tak hingga jika bentuknya adalah trigonometri. Kita lihat dulu contoh yang mudah di sini. Kalau nanti muncul soal limit cos 1/x, ternyata x-nya mendekati tak hingga. Jadi ternyata kalau kita masukkan hasilnya menjadi cos 0. Kenapa? Karena 1 tak hingga hasilnya 0. Jadi cos 0 adalah 1. Jadi ini tidak ada masalah ya. Kemudian kalau muncul persoalan limit x sin 1/x. Nah, ini mulai sedikit rumit. Jadi prinsip kerjanya kalau sudah sin dan tangen, kita teringat dengan definisi sin x per x, maka hasilnya adalah 1. Jadi kita gunakan prinsip yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka yang pertama kita misalkan dulu. Jadi kita misalkan dulu 1/x ini kita misalkan P, atau P sama dengan 1/x. Sehingga jika x mendekati tak hingga, otomatis 1 per tak hingga, maka P pasti mendekati 0. Jadi cara menyelesaikannya, langsung kita buat limit P mendekati 0. Jadi x-nya ini harus kita rubah dalam P. Karena P sama dengan 1/x, otomatis x sama dengan 1 per P. Maka x-nya kita ganti 1/P, sedangkan 1/x-nya kita ganti P. Kita rapikan, ini kan menghasilkan limit sin P per P, P mendekati 0. Jadi jawabannya adalah 1.
Baik, kita lihat soal-soal untuk SBMPTN. Yang pertama SBMPTN 2017. Soalnya adalah nilai dari limit Y dikali sin 3 per Y dikali cos 5 per Y, di mana Y mendekati tak hingga adalah. Nah, kita cek dulu. Di sini ada sin dan ada cos. Sebenarnya yang bermasalah di sini sin ya. Kalau cos ini kita masukkan 5 per tak hingga itu 0, maka cos 0 kan 1. Jadi yang bermasalah adalah sinnya. Jadi kalau bentuk seperti ini, maka cukup kita misalkan seperti yang tadi. Seper Y-nya kita misalkan dengan P. Maka Y-nya mendekati tak hingga, jadi P-nya pasti mendekati 0. Jadi kita selesaikan menjadi bentuknya adalah limit P mendekati 0. Y-nya ini kita ganti ya, karena seper Y sama dengan P. Otomatis kalau pindah tempat, maka seper P sama dengan Y. Maka Y-nya kita ganti dengan seper P. Tentu di sini sin 3 per Y, karena seper Y adalah P, maka jadi sin 3P. Sehingga cosnya menjadi cos 5P. Kita rapikan. Di sini menjadi tetap ya. Oke, kita selesaikan. Jadi sin 3P ini kita bagi dengan P. Sedangkan kita gunakan teorema limit. Limit cosnya ini berdiri sendiri. Maka hasilnya menjadi sin 3P per P, hasilnya sesuai definisi 3. Limit cos 5 kali 0, cos 0 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 3. Maka pilihannya adalah D, yaitu 3. Kita lihat lagi SBMPTN 2017 dengan soal yang berbeda. Nilai dari limit X mendekati tak hingga. Pembilangnya sin 3 per X, yang bawah 1 kurang cos 2 per X dikali X kuadrat dikali sin 1 per X adalah. Jadi hati-hati ya, ini mulai bentuk yang kompleks. Sin 3 per X, X kuadrat, sin 1 per X, ini nampaknya tidak bisa kita rubah. Tapi di sini muncul 1 kurang cos. Ingat dalam limit trigonometri, kalau sudah 1 kurang cos, berarti muncullah prinsip sudut rangkap cos. Yang mana itu? Yaitu kalau dia cos 2x kan rumusnya adalah 1 kurang 2 sin kuadrat x. Jadi itu yang kita pakai. Sehingga bentuknya kita rubah. 1 dikurang cos 2 kali 1 per x. Ini kan sama dengan 2 kali 1 per x. Jadi cos 2 1 per x ini yang kita rubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 1 per X. Jadi ingat ya, sudut rangkap cos 2X. Kita gunakan prinsipnya ke soal ini. Sehingga 1 kurang 1 habis, min positif. Jadi bentuk 1 kurang cos 2 per X bisa dirubah menjadi 2 sin kuadrat 1 per X. Jadi soalnya kita sederhanakan menjadi sin 3 per X per 1 kurang cos 2 per X kali X kuadrat dikali sin per X. Kita sederhanakan menjadi limit sin 3 per X, bawahnya 2 sin kuadrat per X dikali X kuadrat dikali sin 1 per X. Maka kita rapikan. Jangan lupa kita misalkan langsung P-nya per X seperti yang tadi, supaya sederhana. Maka hasilnya adalah ini jadi sin 3P, ini menjadi 2 sin kuadrat P, karena per X tadi P, sedangkan X kuadratnya di sini jadi 1 per P kuadrat. Kenapa? Karena X itu adalah 1 per P, berarti kalau X kuadrat 1 per P kuadrat. Sin 1 per X adalah sin P, kita teruskan, maka hasilnya menjadi limit P mendekati 0. P kuadrat ini dari mana? Dari 1 per P kuadrat, jadi naik ke atas P kuadratnya. Maka P kuadrat dikali sin 3P dibagi dengan 2 sin kuadrat P dikali sin P. Kita susun sesuai definisi limit. Setengahnya ini kita letakkan ke depan supaya tidak mengganggu. Kemudian P kuadrat kita pecah menjadi P kali P. Sin kuadrat kita pecah menjadi sin P kali sin P.
ini sin 3P tetap dan sin P-nya tetap. Sesuai definisi limit, berarti hasilnya setengah dikali P per sin P1, P per sin P1, dan sin 3P per sin P3. Maka jawabannya adalah 3 per 2. Jadi hasilnya adalah D atau 3 per 2. Itulah pembahasan kita tentang limit tak hingga. Sudah sangat lengkap penjelasannya. Tinggal mengeksplor soal-soal yang lain yang bisa kalian ambil dari internet. Nah, kita buat satu soal latihan, yaitu nilai dari limit Y mendekati tak hingga akar 5Y dikali sin 3 per akar Y dikali cos 2 per akar Y. Jadi hasilnya kira-kira berapa? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar jika sudah jumpa jawabannya. Terima kasih. Tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.